Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama yang diyakini masing-masing. Tolong bagi ketua kelas memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dulu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sayang yang ditinggal ya. Yang pertama, ini perkenalan nama saya ini. Mungkin dari teman atau adik-adik yang di rumah belum pernah ketemu saya. Ini saya. Baru nanti saya share screen di Zoom kalian. Kemudian untuk kabar-kabar adik-adik di rumah bagaimana? Sehat semua? Kemudian hari ini ada yang masuk atau tidak? Alhamdulillah kalau begitu. Jadi tolong di kondisi yang seperti ini kita jaga kesehatan, terutama jaga kesehatan keluarga, ayah ibu dan diri kita sendiri agar kita terjauh dari penyakit COVID-19. Amin. Kemudian yang pertama, untuk pelajaran hari ini yaitu simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini adalah kegiatan inti dari pelajaran saya. Saya bacakan inti-intinya saja. Untuk yang KI 3, faktual konseptual, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian simulasi dan komunikasi digital pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga sekolah dunia kerja warga masyarakat nasional, regional dan internasional. Kemudian untuk yang K4 ini melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lain di lapangan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup kajian simulasi dan komunikasi digital. Berikutnya, kita di kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini ada 3.5 sama 4.5. Ini kalian baca sendiri, bisa ada di tampilan layar Zoom. Kemudian di layar berikutnya, nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu memahami fitur-fitur yang ada dalam PowerPoint. Kemudian yang nomor 2, siswa mampu memahami macam-macam perangkat lunak pembuatan slide presentasi. Yang ketiga, siswa mampu mengoperasikan atau menjalankan perangkat lunak yaitu Microsoft PowerPoint. Kemudian pengertian Microsoft PowerPoint. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan inti, silakan buat adik-adik yang di rumah atau yang dimanapun, kalian siapkan alat tulis. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyiapkan alat tulisnya. Monggo dipersilakan. Oke, baik, kita masuk di materi inti. Yang pertama,
Ada yang tahu pengertian PowerPoint itu apa? Ada apa? Ya silakan. Program aplikasi presentasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tanpa guna Microsoft bersama-sama dengan aplikasi perkantoran Microsoft Office lainnya. Ya, benar sekali. Kita menarik kesimpulan dari pengertian Microsoft PowerPoint ini. Intinya, Microsoft PowerPoint ini adalah alat bantu atau media bantu bagi seseorang untuk melakukan presentasi. Contoh, waktu kalian dapat materi dari gurunya, kalian disuruh mempresentasikan sama gurunya, ya ini alat untuk presentasi bisa menggunakan PowerPoint. Terus yang kedua, kita ada menu dan fitur PowerPoint. Yang pertama, di menu Home. Nah, kita Nah, di sini menu Home ada di pojok kiri atas. Nah, isi dari menu Home atau fitur Home nah, ini namanya layout. Nah, jadi masuk layout ini adalah ini layar kecil yang ada di pojok kiri. Kemudian tampilan dari layout ini ada di sebelah sini. Nah, ini adalah tampilan dari layout PowerPoint. Kemudian, semisal kalian bosan dengan layout yang ada di sini, kalian bisa pilih slide new slide. Nah, ini kalian bisa pilih di sini banyak fitur-fitur atau tampilan dari layout tersebut. Jadi kalian bisa pilih sesuka hati kalian, bisa contoh seperti ini. Nah, di sini letaknya, ini bisa kalian tempatkan foto dan sini judul teks dan ini adalah isi poin dari presentasi kalian tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada daftar list. Daftar list dari adik-adik di rumah ada yang tahu daftar list? Enggak. Oke, saya jelaskan. Daftar list itu ada di ada di home, cuman kita harus mencet ini dulu teks. Nah, ini namanya daftar list. Ini ada di bawahnya tombol slideshow. Di sini ada daftar list. Jadi gunanya daftar list ini, nah ini ada tanda di sebelum teks. Sebelum teks kalian pasti nanti kalau kalian pencet keluar tanda seperti ini. Nah, untuk berikutnya yaitu kita di sini ada slide atau tata letak layout, sama aja. Ini adalah tata letak layout yang saya jelaskan pertama kali. Ini namanya tata letak layout. Kemudian ada penataan paragraf. Nah, penataan paragraf sama. Fiturnya ada di home, menunya ada di home. Cuman perbedaannya adalah kita buat slide dulu. Nah, ini hanya sekedar contoh ya.
Nah, contoh ini di sini ada keluar Nah, daerah sini ini adalah perintah paragraf. Ini ada bagian bawah ada tulisan paragraf. Kalian bisa menentukan mau dibuat berapa spasi. Paragraf di situ ada 1,5, 2,5, 1,0 dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua. Di menu yang kedua di sebelahnya ada, di sebelah home ada insert. Kalian klik di situ, ada tombol insert. Fungsinya tombol insert. Nah, punya tombol insert. Yang pertama ada di sini ada pojok kiri atas ada namanya tabel. Kalian klik tabel. Nah, kalian bisa menentukan contoh kita buat tabel. Kita mau buat berapa kotak? Nah, contohnya seperti ini. Ini ada 4 kotak. Kalian bisa tarik ke bawah. Ini fungsinya. Contoh kalian menaruh nomor di sini ya. Nomor. Dan di sini judul. Nah, gunanya ini untuk meringankan para audiens untuk memahami apa yang kalian sampaikan kepada audiens. Contohnya seperti itu. Kemudian insert. Nah, di insert kita ada pictures atau menempelkan foto pada PowerPoint. Ini untuk menu pictures ada ada di sebelahnya tabel. Di sini sebelah tabel ada pictures, kalian klik. Nah, kalian bisa pilih foto atau gambar yang kalian suka, kalian bisa taruh di PPT. Contohnya seperti ini. Nah, saya taruh gambar di sini. Ini fungsinya biar audiens tidak bosan melihat tayangan slide PowerPoint yang kalian tampilkan. Jadi ini sebenarnya animasi yang bisa bergerak. Nah, ini gerak. Ini namanya gambar GIF. Gambar ini kalian cari di Google itu ada. Jadi fungsinya kalian bisa menambahkan gambar agar audiens tidak bosan melihat tulisan-tulisan yang kalian buat di PowerPoint. Kemudian di yang ketiga ada shapes. Nah, shape ini gunanya kalian bisa menggunakan simbol-simbol yang bisa kalian gunakan untuk bahan presentasi kalian biar presentasi atau PowerPoint kalian tidak membosankan. Kemudian ada smart art. Nah, contohnya smart art. Ini adalah smart art yang ada tabel-tabel 4 ini, kemudian kayak ini. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah smart art yang warna pink-pinknya ini. Kemudian ada text box.
text box gunanya kalian bisa menempelkan teks pada contoh pada gambar itu juga bisa. Kemudian kepada ditaruh di atasnya teks juga bisa. Nah, text box itu ada di sebelah bagian sini. Nah, text box ada di sebelah sini. Kemudian kita masuk ke desain. Nah, menurut desain di sini, contoh kalian buat PowerPoint baru. Nah, PowerPoint baru di sini contohnya kita pilih desain. Terserah kita di pojok kanan bawah ini ada arah panah ke bawah, kita klik. Kemudian di sini banyak fitur-fitur desain yang kalian sukai. Ini agar tampilan PPT kalian tidak membosankan. Kemudian sini ada transition. Pak, fungsinya transition itu apa? Contohnya gini. Transition itu adalah perpindahan slide 1 ke slide 2. Nah, contohnya ini transition namanya. Kalau kita geser, pasti ada, nah jadi ada slide perpindahan antara slide sebelumnya dan slide selanjutnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah transition. Kemudian yang kedua, ada animasi. Contoh animasi, kita klik teks. Nah, di sini pasti keluar menu atau fitur-fitur yang kalian inginkan. Kita klik tanda ke bawah. Contohnya kita pakai yang split. Nah, tulisan ini bakalan jalan sendiri. Kita klik lagi swipe. Nah, jadi ini fungsinya animasi agar tampilan PPT kalian tidak membosankan. Kemudian yang berikutnya yaitu kita masuk di menayangkan slide presentasi. Teknik melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, menyusun slide. Seperti yang saya bilang tadi, slide harus semaksimal mungkin bisa membuat peserta didik atau audiens itu tertarik pada hasil dari PowerPoint yang kalian buat. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada penyampaian presentasi. Penyampaian presentasi yaitu contoh AIUEO yang orang yang berdiri menyampaikan kepada audiens. Kata-kata itu harus jelas. Kemudian kebanyakan siswa atau mahasiswa itu menggunakan presentasi itu tidak menulis poin-poinnya saja, tapi menjabarkan semua. Itu akan membosankan kepada audiens. Kemudian yang ketiga yaitu sesederhana mungkin kita membuat PowerPoint agar dapat dicerna atau dipahami oleh audiens. Kemudian hindari text oriented. Text oriented ini maksudnya contoh seperti ini. Tuh enggak ada ya. Nah, terlalu banyak ini itu sebenarnya membosankan. Cuman ini yang kesimpulan contoh saja. Terlalu banyak teks juga di layout itu sangat membosankan bagi yang membaca, karena gunanya PowerPoint ini kita hanya menampilkan poin-poin saja, kemudian kita menjelaskan apa yang dimaksud dan ditulis dalam PowerPoint tersebut. Kemudian ini pembuatan slide presentasi. Yang pertama, menentukan tujuan presentasi. Seperti saya tadi tujuan saya presentasi agar adik-adik sekalian atau peserta audiens yang di rumah kalian dapat paham apa yang saya sampaikan kepada jenengan semua di rumah. Kemudian yang kedua yaitu menentukan materi yang akan disiapkan. Contohnya untuk pelajaran hari ini kita membahas tentang materi simulasi dan komunikasi digital.
Jadi yang kita paparkan di dalam PowerPoint ini itu adalah isi dari simulasi dan komunikasi digital seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menyusun desain struktur tayangan. Nah, ini namanya desain struktur tayangan. Nah, contoh gini. Jadi kita kalau membuat PPT jangan asal buat. Jadi kita harus memahami. Semisal kita mengajar atau menyampaikan presentasi kita kepada anak TK. Anak TK sama anak SMA pasti berbeda cara penyampaiannya. Nah, kalau anak TK kemungkinan besar suka seperti gambar-gambar yang seperti ini. Wah, bagus Pak, ini menarik. Kemudian contoh yang animasi lagi ini. Nah, seperti ibu ini kan, kadang anak-anak SMA kalau cuman membaca teks doang itu pasti bosan. Makanya saya buat seperti sesimpel mungkin dan dapat dipahami sama peserta didik yang ada di rumah. Nah, kemudian ini saya sudah selesai. Untuk mungkin adik-adik yang di rumah atau anak-anak yang di rumah ada yang belum paham bisa ditanyakan, monggo. Tidak ada? Oke, saya rasa kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk tugas dari Bapak yaitu kalian buat sebisa mungkin dan materi yang saya sampaikan ini yang jenengan paham itu kalian buat PPT terserah. Sebisanya jenengan membuat PPT seperti apa nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom atau di WhatsApp. Saya tunggu sampai minggu depan. Kalian buat sebisa mungkin satu orang satu anak. Untuk materinya itu tentang simulasi digital aja tapi bebas tentang apa aja. Saya hanya menilai cara pembuatan anak-anak di rumah, cara pembuatannya PowerPoint itu bagaimana gitu aja. Kemudian di sini saya menyiapkan kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini yaitu Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuan jika dipresentasikan. Karena Microsoft PowerPoint akan mudah dalam pembuatan slide outline presentasi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti jika anak-anak atau adik-adik di rumah belum paham dengan apa yang saya sampaikan, bisa hubungi saya melalui atau WA atau WC atau Google Classroom yang sudah disiapkan oleh guru-guru sebelumnya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.